Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rudi Chandra, SKM MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai mental model dalam kepemimpinan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Maharani Simamora dari kelas IKMB dengan nomor induk mahasiswa 10.01.1282.1261.10. Langsung saja, ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai definisi. Mental model merupakan suatu asumsi ataupun pandangan-pandangan yang terdapat dalam pikiran dan perasaan setiap individu yang mempengaruhi pemahaman, sikap, dan perilaku, serta tindakan yang akan dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, dalam mempelajari mental model dapat dimulai dengan melihat cerminan diri sendiri, mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri, mengungkapkan apa yang dipikirkan secara efektif, dan membuat pemikiran terbuka untuk mempengaruhi orang lain. Maka dari itu, mental model ini dapat dikatakan juga sebagai konsep diri yang dapat membantu setiap orang untuk mengambil keputusan terbaik dan membantu untuk memperluas pandangan setiap orang terhadap suatu hal. Poin yang kedua yaitu mengenai mental model. Pada umumnya, mental model berfokus pada bagaimana persepsi atau pandangan seseorang dalam melihat suatu objek atau permasalahan, tentang mengapa dan bagaimana dia akan melakukan tindakan untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut. Sehingga mental model ini dapat dikatakan sebagai suatu proses perenungan yang dilakukan untuk memperbaiki ataupun melihat pandangan orang lain untuk mengembangkan pola pikir diri sendiri sehingga nantinya mendapatkan gambaran tentang suatu hal dengan melihat bagaimana hal tersebut dapat membentuk tindakan atau keputusan seseorang. Poin yang berikutnya yaitu mengenai pembentukan mental model. Mental model timbul berasal dari pengamatan setiap orang yang disertai dengan pengetahuan serta informasi yang didapatkan, sehingga membentuk mindset baru pada setiap orang. Teori dasar pembentukan mental model yaitu dikutip dari The Ladder of Inference, yang maksudnya adalah suatu proses seperti tangga dalam pengambilan keputusan. Sehingga teori ini dapat membantu kita dalam meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan ataupun membuat kesimpulan yang salah. Nah, menurut teori ini, ada tingkatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada fakta dan keyakinan, yang kedua ada kenyataan yang terseleksi, yang ketiga kenyataan yang diinterpretasikan, yang keempat ada asumsi, yang kelima ada kesimpulan, yang keenam ada keyakinan, dan yang terakhir ada tindakan. Poin yang berikutnya yaitu mengenai hubungan mental model dengan seorang pemimpin. Nah, dalam suatu organisasi, salah satu hambatan pemimpin yaitu menumbuhkan kesadaran mental model para anggotanya, sehingga masih banyak ketidaksamaan persepsi para anggota terhadap suatu permasalahan dalam organisasi tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan para anggota terhadap pandangan tersebut, sehingga produktivitas dari tindakan yang diambil oleh anggota bergantung pada mental model tiap anggota dalam memandang suatu permasalahan. Penting bagi setiap pemimpin untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi mental model para anggotanya yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan mental model yang tidak sesuai dengan pandangan umum realitas akan memicu timbulnya kesalahan dan pengambilan keputusan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan itu akan menimbulkan suatu permasalahan dalam organisasi yang bersangkutan, sehingga harus segera diatasi. Poin yang terakhir yaitu mengenai hubungan mental model dengan organisasi. Nah, tidak sedikit mental model yang tidak berjalan dengan baik pada beberapa organisasi yang memang sifatnya itu dinamis atau terus berubah seiring berjalannya waktu. Mental model dapat menggagalkan perubahan yang berasal dari sistem pemikiran para anggotanya. Oleh karena itu, dalam organisasi, mental model perlu untuk didiskusikan dengan seluruh anggota organisasinya untuk mendapatkan kesepakatan yang didapatkan secara mufakat. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat beberapa dimensi model yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam suatu organisasi. Yang pertama, dengan adanya prinsip dan nilai-nilai bersama yang tertanam dalam diri seluruh anggota organisasinya. Yang kedua, seluruh anggota
wajib mengkaji ulang nilai-nilai kebersamaan yang ada pada diri masing-masing ataupun pada organisasi tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan di organisasi tersebut. Dan yang terakhir itu memperkuat rasa kekeluargaan dengan selalu berusaha memelihara dan memperkuat rasa kebersamaan dalam setiap anggota organisasi. Baiklah, itu saja mungkin pemaparan dari materi mental model pada kesempatan kali ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.